Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita buku Hikmah-Hikmah Bertutur karya Al-Ustadz Arif B. Iskandar. Kita membahas tentang ini bab baru ya, bab kelima, mengubur dosa menjauhi neraka. Masya Allah. Judul pertama adalah tentang, di bab ini adalah berlomba ke neraka. Nauzubillah. Jadi kalau berlomba ke surga ada, ini juga ada orang yang berlomba ke neraka. Nauzubillah. Tulisan pertama ini berat juga ini kalau saya bilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ekspresi sedih, itulah yang meluncur dari bibir Umar bin Abdul Aziz saat beliau dibaiat menjadi khalifah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah setelah khalifah yang 4, Ali bin Abi Thalib, kemudian diangkat khalifah pada waktu itu setelahnya adalah Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga sempat dibaiat pada waktu itu adalah Abdullah bin Jubair. Kemudian dibaiatlah bukan Abdullah bin Jubair, setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu dibaiat, nah ini Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah dialah yang memulai pertama Bani Umayyah. Tapi setelah Muawiyah ini umat membaiat Abdullah bin Jubair, tetapi Abdullah bin Jubair pada waktu itu ya dikalahkan, artinya memang terbunuh. Dan kemudian diangkatlah Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah ini diangkat Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam lalu dia mengangkat anaknya Abdul Malik bin Marwan. Nah, setelah Abdul Malik bin Marwan ini diangkatlah kemudian setelah Abdul Malik bin Marwan ini 4 orang anak dari Abdul Malik bin Marwan. Banyak nama-namanya, ada 4. Setelah 4 orang inilah diangkat Umar bin Abdul Aziz. Jadi kira-kira khalifah ke-6 atau ke-7 dari Bani Umayyah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini tadinya adalah seorang muawin tafwid. Ya, jadi yang membantu khalifah dalam banyak hal. Tapi beliau ya betul-betul membantu. Jadi betul-betul tadinya gubernur Madinah, lalu kemudian dia setelah khalifah sebelumnya itu wafat, nah lalu diangkatlah dia ya atas persetujuan ahlul halli wal aqdi
diangkatlah Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, dia bukan dari anak keturunan Abdul Malik bin Marwan, karena tidak ada lagi anak laki-laki dari Abdul Malik bin Marwan, tapi dia masih keturunan dari keluarga Umayyah, keluarga Bani Umayyah. Keluarganya dia termasuk juga anak keturunan dari Umar bin Khattab dari jalur ibunya, makanya dia dinamai Umar dari anak Abdul Aziz. Nah, saat dia diangkat menjadi khalifah, dia kemudian bagaimana mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sebelumnya Umar memang sudah berusaha keras menolak untuk diangkat menjadi khalifah, walaupun dia taat kepada khalifah. Dia menjadi gubernur Madinah, dia menjadi muawin tafwid, dia taat, tapi itu beda tanggung jawabnya, karena dia menjadi pegawai atau menjadi di situ yang membantu khalifah, ya kan? Nah, diangkat dia menjadi khalifah, menolak awalnya gitu. Namun umat tampaknya lebih keras lagi memaksa agar beliau bersedia menjadi khalifah. Masya Allah, ini luar biasa nih Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi lalu terjadilah pembaiatan itu. Akhirnya dengan ikhlas dan ridho, karena memang dia sudah terbiasa juga mengurusi umat, tapi beda tanggung jawabnya gitu loh, ya. Dengan ikhlas dan ridho, Umar menerima baiat umat. Namun hal itu tidak membuat beliau tenang. Kegelisahan di dada ia bawa saat pulang ke rumahnya. Ia mengurung di kamarnya. Ia menangis. Dalam benaknya terbayang jutaan rakyatnya siap menuntutnya di hadapan pengadilan Allah pada hari kiamat nanti, jika ia tidak bisa melayani, mengayomi dan melindungi mereka. Karena itulah bagi beliau amanah kekuasaan yang baru saja beliau terima adalah musibah besar, tanda kutipnya. Karena apa? Dia ngerti tanggung jawab amanah seluruh rakyatnya, ya kan? Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Imam itu, pemimpin itu adalah tadi pengelola, pengembala, pemimpin, dan dia akan ditanya dengan siapa yang kemudian dia kelola itu, bagaimana tanggung jawabnya itu. Ini amanah. Jadi dia merasa bahwa ini adalah sangat berat bagi dia, ya. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyadari betul sabda baginda Nabi SAW, sesungguhnya kekuasaan itu amanah. Pada hari kiamat nanti ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan apa yang diamanahkan di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi dia menyadari bahwa kekuasaan itu adalah amanah bagi dirinya, gitu loh. Nah, dalam Islam kekuasaan tentu bukan suatu yang diharamkan. Nah, walaupun misalnya dikatakan ini memang mengandung tanggung jawab yang besar, bukan berarti kekuasaan itu haram bagi umat Islam, tidak, ya. Tapi bagi orang yang ngerti, ini tanggung jawabnya besar, gitu, ya. Bahkan hanya dengan kekuasaanlah Islam di muka bumi ini bisa benar-benar tegak. Hukum-hukum Allah bisa kokoh berdiri, umat Islam bisa terlindungi dari ancaman musuh, dan risalah Islam bisa tersebar luas dalam dakwah dan jihad. Tuh, kalau dengan kekuasaan. Sekarang umat Islam ini susah, ya. Islam dilecehkan, Nabi dilecehkan. Siapa yang belain? Siapa yang menjaga? Ya, nggak bisa. Umat Islam ya dipermainkan, dibunuh, dilecehkan, diperkosa, wanita-wanitanya pernah apa? Siapa yang membela? Ya kan? Nah, ini yang terjadi. Kalau ada kekuasaan, gimana? Dialah yang akan menolongnya. Dialah yang akan jadi penguasa Islam tadi, yang akan menjaga Islam, menjaga umat Islam, menyebarkan Islam, dakwah. Kita nggak susah-susah nih,
Kita dakwah kemana, ya kan? Itu dibantu oleh negara, bahkan negara bertanggung jawab menyebarkan dakwah. Paham? Nah, berikutnya nih. Dengan kekuasaan pula Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul bisa terwujud. Itulah realitas yang benar-benar terjadi saat kekuasaan itu berada di tangan orang-orang soleh, zuhud, wara, dan amanah, seperti halnya Umar bin Abdul Aziz atau generasi yang lebih awal, yakni Khulafaur Rasyidin. Coba bayangkan, seperti Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana luar biasa dia mengelola, ya kan? Tapi sangat tegas pada saat ada orang yang nggak mau bayar zakat, diperangi. Bagaimana Umar bin Khattab, ya, ya, cerita kita kemarin misalnya, ya, datang ada orang yang kemudian kelaparan, dia sendiri mendatangi dengan membawa makanan tadi, ya, betul-betul dia sangat sayang kepada umatnya. Sampai waktu masa Umar bin Khattab itu, ya, pasukan kaum muslimin itu pingin membuat apa? Membuat unit pasukan, membuat apa namanya? Unit pasukan khusus yang bertempur di lautan. Itu yang dipimpin dulu oleh Muawiyah, pingin membuat apa? Kapal laut agar bagaimana? Bisa menyeberangi pulau dan menyebarkan dakwah. Umar bin Khattab nggak setuju, bukan karena nggak tahu gimana, tapi nggak tega gitu. Nanti bagaimana kalau umatku ini pada tenggelam di lautan, nah gitu kira-kira. Ya, coba bayangkan. Iya. Walaupun tentu pertimbangannya bukan cuma itu pada waktu itu, dan memang pengelolaan wilayah umat Islam pada waktu itu sangat luas. Nah, pada masa Utsman bin Affan disetujuilah itu, sampai kemudian panglima pertama, ya, di lautan itu adalah dari kaum muslimin. Siapa itu? Tadi Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia adalah Amirul Bahr. Nah, makanya dia pemimpin samudra. Kalau sekarang jadi istilah kelautan itu jadi admiral, Amirul Bahr. Nah, itulah. Tapi Utsman bin Affan pun luar biasa sayangnya, sampai bagaimana umat ini membaca Al-Quran. Tidak boleh ada perpecahan, beda baca antara satu kaum dengan kaum yang lain. Lalu Utsman bin Affan memulai menyatukan dengan apa? Dengan membuat mushaf Utsmani, ya, yang kita pakai sekarang ini. Sayang sekali kepada umatnya, kepada rakyat. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, ya, setelah Utsman bin Affan itu betul-betul kemudian apa? Menjadi panglima, menjadi pemimpin, menjadi khalifah yang dengan luar biasa bagaimana mengurus urusan umat. Ya, lalu kemudian ada beberapa khalifah setelah itu, ya tadi ada sedikit gejolak-gejolak lah kira-kira. Tapi kembali pada masa Umar bin Abdul Aziz, luar biasa kejuhudan, kewaraan dia ini, waduh, ya, terkenal. Makanya sampai dikatakan dia termasuk juga Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz ada 5. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz. Karena sangat luar biasanya. Nah, namun demikian, ya, nah, sekalian dan para asatizah, selama penguasa adalah manusia, bukan nabi, ya tadi, mereka berpotensi keliru dan menyimpang dalam menjalankan amanah kekuasaannya. Ya, namanya juga manusia, mahulul khata' wa nisyan, ya. Kalau nabi maksum dalam urusan penyampaian dan juga tabligh, dan juga tentu pelaksanaan syariat. Nabi Muhammad SAW itu maksum, para nabi juga. Kalaupun misalnya khilaf, apa yang terjadi itu adalah khilaful aula, itu bukan dosa, mana yang utama saja. Dan Allah sudah menegur juga, ya kan? Allah menegur Nabi Muhammad pada saat dakwah, mana yang dia pilih. Ada bangsawan, ada orang biasa, ada orang buta, Abdullah bin Umi Maktum, dia abaikan sedikit, ya kan? Dia pilih bangsawan, ditegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kata Allah, ya kan? Lalu kemudian Rasulullah SAW pada saat datang ke Siti Aisyah,
lalu kemudian Aisyah mengatakan, engkau minum apa, makan apa tadi di rumah Hafsah misalnya pada waktu itu, padahal dia makan biasa, makan nabis, minum nabis itu ya, apa namanya, dari ini ya, minuman, sejenis minuman gitu kan. Iya, lalu kemudian kata Rasul, saya tidak lagi minum nabis. Ditegur oleh Allah, jangan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Itu bukan kesalahan. Maksum Nabi itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Nah, jadi gimana? Kalau bukan Nabi, ia tidak maksum. Pemimpin yang itu manusia, ya nggak maksum dia. Ya kan? Dia nggak maksum di situ. Nah, inilah yang senantiasa dalam tanda kutip di sini menghantui generasi salafus soleh, sehingga sejauh mungkin mereka akan menolak jika diberi amanah kekuasaan. Jadi para salafus soleh karena tahu ada amanah yang berat tanggung jawabnya, tapi tidak diharamkan, tapi berikutnya pada saat yang sama di situ ada tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan. Di samping di sisi lain ada kemaslahatan dari Allah, dari tanggung jawab itu, dan juga akan diberikan pahala oleh Allah, maka ini jadi penimbang-nimbang. Orang-orang soleh kalau bisa itu nggak jadi pemimpin, itu mereka tuh berpikir begitu. Kalau gitu kita gimana? Ya kita tetap, kalian semua di sini akan mendapati ada orang-orang yang memang dalam kepemimpinan itu muncul, coba bisa memimpin. Makanya kalian terlatih, ada kisem siha, ada kisem, ya kan gitu. Ada untuk apa? Terlatih memimpin. Itu kalian harus munculkan. Ada bagian dapur, makan-makan terus. Mana bagian dapur ini? Ya kan? Ada bagian apa lagi? Kan gitu. Nah, kepemimpinan itu nanti muncul. Saat kepemimpinan ini muncul, ya, ia akan teruji. Kita tahu kan, yang namanya kepemimpinan itu bagian dari naluri manusia, garizatul baqa, ada hubus siyadah, cinta kepada kekuasaan. Orang itu pasti bisa memimpin, tapi gaya dia memimpin itu, karakter dia memimpin itu teruji dari apa? Dari kebiasaan karakter dia terbentuk dari masih kecil sampai terus besar. Sultan Muhammad Al-Fatih itu dari kecil sudah ditanamkan karakter kepemimpinan. Kamulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kamulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Supaya apa? Supaya menjadi pemimpin yang gagah. Tapi ada juga, ya kan, orang-orang sebelumnya dia itu bagaimana? Juga dikatakan kamulah yang juga menaklukkan Konstantinopel. Nggak bisa juga, beda. Nggak tumbuh. Ya, makanya TK kita ini kan gitu, mencetak kepemimpinan yang generasi pemimpin yang bersaksia Islamiyah. Di titiknya mana? Itu setelah tercetak tadi di titik anak-anak PAUD, anak-anak TK, masuklah dia kepada madrasah Quran, ya kan, pondok. Apa tag kita, moto kita? Membina mutiara umat. Karena sudah jadi mutiara, tinggal kemudian menguatkan kalian ini, kan gitu. Tahu nih? Tapi pemimpin itu muncul gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya kan? Nah, jika pada akhirnya mereka dalam tanda kutip lagi dipaksa harus menerima beban amanah kekuasaan, mereka begitu takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti jika mereka tidak amanah. Inilah yang tergambar dari ucapan terkenal Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nih, Umar bin Khattab luar biasa sayangnya dia kepada umatnya, bahkan kepada siapa semua yang dia pimpin. Seandainya ada seekor keledai terperosok di kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggung jawabku di akhirat nanti. Masya Allah, keledai yang nggak punya akal pikiran, ya, nggak ngerti namanya binatang, ya, instinktif dia, keperosok. Bukan masalah kemudian keledainya dikeprosok, ya namanya keledai bego, bukan gitu. Kamu pemimpin ngurus nggak itu ada jalanan yang berlubang. Ini kita, coba banyak jalanan berlubang. Tapi nggak tahu ya sekarang. Saya pernah waktu itu kemana, ke Buton. Nah, ini bersama dengan Ustadz
Irwansyah dulu ke Buton. Buton itu penghasil aspal, tapi banyak jalan di Buton itu sekitar 10 tahun yang lalu ya, sekitar 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu di sana banyak jalan belum teraspal. Gimana bisa penghasil aspal terkenal di dunia jalannya tidak diaspal dulu? Kalau sekarang saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sudah teraspal bagus misalnya. Itu satu contoh misalnya. Iya. Coba jalan-jalanan kita, alhamdulillah ya, depan gang kita udah diaspal. Udah enak kalian main sepeda. Udah main sepeda belum ya? Udah enak itu, udah lancar kan gitu. Ya alhamdulillah. Tapi jalan yang lain kan nggak gitu. Waktu itu Mekah Madinah itu jauh dengan Baghdad. Kata Umar bin Khattab, kalau ada keledai terprosok di Baghdad, saya ngeri nanti diminta tanggung jawab oleh Allah. Gimana kamu urus itu? Banyak jalanan bolong. Umar, gimana kira-kira kalau tanya gitu? Ya. Nah, inilah pula yang tergambar dari sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat beliau ditegur, ditanya oleh anaknya, oleh putranya, ayah, katanya, bagaimana jika ada rakyat ayah yang begitu membutuhkan ayah, sementara ayah sedang duduk beristirahat di rumah? Masya Allah, kok ya ayah tidur-tidur, misalnya bukan tidur, istirahat di rumah, padahal ada rakyat yang membutuhkan melihat keputusan, membutuhkan bantuan. Ini kalau kita malah ada pemimpin yang apa? Istirahat, ya kan? Istirahat mengurus umat, bahkan menyuruh umat jangan diurus terus, umat jangan diberi subsidi terus. Wah, gimana ini? Iya kalau dia mampu, ini nggak mampu malah dihentikan. Kan negara nggak terus-menerus membantu rakyatnya, gimana bisa? Wong rakyatnya itu disuruh untuk kemudian membayar, ya, mengikuti pemerintah, misalnya mengikuti penguasanya, tapi kemudian nggak mau diurus oleh penguasanya. Ini gimana penguasa kayak gini misalnya? Ya, gitu. Ini jadi anaknya negur Umar bin Abdul Aziz tadi. Seketika itu Khalifah Umar sadar, lalu bangkit dan kembali bekerja melayani rakyatnya. Padahal Khalifah Umar baru beberapa menit saja melepaskan penat. Keringat pun masih membasahi tubuhnya karena setiap hari hampir sebagian besar waktunya habis untuk mengurus dan melayani rakyatnya. Bahkan ada satu riwayat itu gitu. Selama Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, ya kan? Karena mengurus rakyatnya semua, itu sangat sedikit tidurnya dia. Gitu. Ya, kok kita sangat banyak tidurnya ya. Masya Allah, makanya karakternya beda nanti. Umar bin Abdul Aziz sangat sedikit tidurnya. Kenapa? Ngurus rakyatnya. Jangan lupa ya, sikap dan perilaku para penguasa muslim yang luar biasa seperti itu adalah saat negara benar-benar menerapkan syariah Islam secara total dalam institusi khilafah Islamiyah. Artinya selama mereka lurus-lurus saja dan benar-benar menerapkan syariah itu secara benar, kekhawatiran untuk tidak amanah atau berlaku lalim terhadap rakyat seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi sistemnya pun sistem yang baik. Jadi mau setengah mati jungkir balik benar-benar menjalani itu, dia terus dapat dalam kebaikan. Lurus-lurus saja pun baik dalam kebaikan. Ini sistem khilafah. Nggak ada orang yang ngapain. Itu kemarin, nggak tahu sekarang ya, beberapa waktu lalu ada viral salah seorang bupati kan gitu ngomong, wah kalau tahu saya bupati ini gajinya segini, wah saya nggak mau. Coba dia digoda kemudian dengan apa tadi, kalau gitu bisa korupsi. Wah kayaknya harus korupsi untuk menutupi biaya-biaya. Kok ya bisa kalau ngomong begitu kan dia. Akhirnya korupsi, banyak orang korupsi untuk apa? Menutupi biaya tadi. Nggak beres ini. Dalam Islam nggak kayak gitu ada sekalian. Ya, nih perhatikan, nggak ada sistem gitu. Makanya lurus-lurus aja dia ini. Ya. Jadi nggak akan terjadi. Kenapa? Karena sistemnya sistem Islam. Nah, ada sekalian. Jika generasi salafus saleh begitu khawatir dan takut menjadi penguasa, manusia-manusia zaman sekarang justru berlomba-lomba meraihnya.
dengan segala cara, meski harus menghamburkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah. Mereka berusaha mewujudkan mimpinya, entah menjadi presiden, wakil presiden, sekedar menjadi kepala daerah, ataupun menjadi wakil rakyat. Dalam hal ini, keberanian mereka mengalahkan keberanian Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi berani banget itu. Ya, kekuasaannya belum pada syariat Islam, cara meraihnya pun nggak beres. Nah, kan gawat ini. Berani bener orang ini. Ya kan? Bagaimana tidak? Kedua orang itu saat menjabat sebagai khalifah begitu takutnya terhadap hisab Allah pada hari kiamat nanti atas kepemimpinannya di dunia. Sebaliknya, manusia-manusia zaman sekarang yang sangat ambisi kekuasaan begitu beraninya menantang hisab Allah Subhanahu wa taala. Korupsi, nauzubillah. Ya. Mereka banyak melakukan korupsi. Bahkan mereka menjalani hukum yang bukan hukum Allah, nggak menerapkan syariat Allah. Ini nantang kepada Allah, mau jadi pemimpin, gimana ini? Ya, gitu. Iya kan? Berani banget dia. Iya, kacau bener ya. Nah, saat mereka berhasil menjadi penguasa, kepada kepala daerah atau wakil rakyat, bukan kegelisahan dan isak tangis yang mereka tunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, namun kegembiraan dan rasa syukur. Masya Allah, malah bersyukur padahal caranya nggak sesuai syariat, ya kan? Sistemnya nggak sesuai syariat, kok ya bersyukur, bahkan minta kepada Allah mudah-mudahan ini adalah bagian dari yang Allah ridhoi. Waduh, udah gitu cara dia make menggunakan kekuasaan itu pun wah gawat, penuh penyimpangan, kan gitu ya. Jika demikian, nah ini anak sekalian, sesungguhnya mereka tidak sedang bersyukur tapi sedang bersyukur. Mabuk, bukan bersyukur tapi bersyukur. Bersyukur, syukur sakara. Ya kan? Jangan kamu mendekati salat ila antum sukara, pada saat kalian atau kamu sedang mabuk. Nggak boleh mabuk orang kayak gini nih. Bukan bersyukur tapi bersyukur. Ya kan? Ya, mereka sedang mabuk kekuasaan, insyaallah. Mereka lupa bahwa dengan kekuasaan, jabatan atau posisi sebagai wakil rakyat yang mereka raih dalam sistem sekuler, dalam sistem kufur ini yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah itu, mereka sebetulnya sedang berjalan menuju neraka. Nauzubillah. Mereka sedang berlomba untuk ke dalamnya, untuk masuk ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Insyaallah. Betul gak? Ya kan? Kalau mereka itu berlomba untuk menerapkan hukum kufur, kira-kira apakah mereka akan diterima oleh Allah amalnya? Bukan, enggak. Kalau mereka itu ingin mendapati cara menerapkan hukum kufur dengan cara-cara keji, apakah itu diterima oleh Allah? Tidak. Mereka berlomba menjadi pemimpin yang kepemimpinan itu melanggengkan kekufuran, melanggengkan apa? Ya, berlawanan dengan hukum Allah. Gimana ini? Apakah mereka akan masuk surganya Allah? Tidak. Oh, nanti taubat. Gimana taubat? Ya kan? Kalau taubat ya alhamdulillah lah. Berarti apa? Harus dibalik. Kalau taubat bagaimana? Dia harus menerapkan hukum Allah. Itu taubatnya dia ya. Sepadan itu. Dia menerapkan hukum kufur, taubatnya gimana? Menerapkan hukum Allah. Itu taubatnya. Kan meninggalkan tuh. Nah, harusnya gitu.
Tapi tobat urusan dia dengan Allah lah. Tapi kan ada urusan yang lain, dia harus benar-benar. Kalau dia misalnya termasuk kategori bersama-sama membunuh rakyatnya, maka dia pun harus dibunuh, itu bagian dari taubat, ya kan? Karena berserikat dalam pembunuhan. Nah, coba gimana tuh? Jadi kalau misalnya mereka berlomba dalam urusan seperti itu, hakikatnya adalah apa? Sedang berlomba dalam atau masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Gitu ya, ini untuk kita renungi. Paham? Gitu, Masya Allah. Ya, nauzubillah. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.